keadilan harus diperjuangkan. Nggak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan menyalakan lonceng notifikasinya. Tim kuasa hukum keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak menegaskan akan melapor ke Presiden Jokowi karena diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua yang digelar di rumah pribadi Ferdi Sambo. Keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya pengacara keluarga Brigadir Yosua mengaku kecewa karena pihaknya tidak diizinkan untuk masuk ke lokasi rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ia merasa heran dengan dibatasinya pihak dari keluarga korban untuk menyaksikan proses rekonstruksi. Sementara pihak pengacara dari tersangka lainnya diperbolehkan menyaksikan langsung di dalam rumah. Kamarudin menyampaikan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Dia mengatakan hal transparansi yang dikatakan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya tidak sesuai dengan yang didapatkan pihaknya di tempat rekonstruksi perkara. Sebab pihaknya mendapatkan pengusiran dari anggota kepolisian saat hendak memasuki rumah di Jalan Saguling 3 guna melihat jalannya rekonstruksi. Bapak Kapolri mengatakan transparan dan diundang semua pihak, termasuk penasihat hukum tersangka, demikian juga penasihat hukum korban atau pengacara korban. Tapi faktanya kami sampai dengan detik ini memang tak dapat surat undangan atau surat panggilan pun. Tapi karena kami mendengar pidato Kapolri, maka kami datang. Ternyata memang benar kami sampai di sini tidak boleh lihat. Jadi kalau cuma duduk-duduk di luar, ya biarlah wartawan aja yang mewakili kita ya. Sementara kami dari pelapor tak boleh lihat. Jadi ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi entah apa yang mereka lakukan di dalam kami juga tidak tahu. Jadi daripada kami hanya duduk-duduk saja tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Ya ini alasannya pokoknya. Jadi tadi di Retipidum pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Seharusnya apakah boleh lihat, Pak? Harusnya boleh lihat untuk transparansi. Di law itu apakah memang boleh lihat? Gitu, harus dong. Karena kan kita korban, pengacara korban. Kita kan pengacara korban, harusnya boleh lihat. Apakah itu betul apa tidak kan begitu. Tetapi tadi di Retipidum pakai acara pokoknya tak boleh lihat. Lalu dia gunakan itu tadi Kombes Pol mengusir kita, daripada kita diusir-usir tidak berguna, mending kita cari kegiatan lain yang berguna toh. Jadi alasan tidak boleh, apakah tidak berlandaskan, Pak? Saya akan berbicara dengan presiden dan atau oleh salah satu menkonya. Saya akan bicarakan ini rencana dalam waktu minggu ini. Saya tadi sudah komunikasi. Berarti harus ada ini yang segera diberhentikan dari jabatannya. Karena ini pokoknya ada. Tunggu aja lah waktu dekat. Artinya Brigadir Yosua ini diperankan oleh pemeran pengganti begitu ya? Nggak paham kami cuma di luar aja dari tadi. Bang, tidak ada informasi sedikit pun, Pak? Nggak ada. Bang, berarti Kami tadi cuma di pintu aja begini-begini, ngelihat aja nggak bisa. Jadi daripada kita macam tamu tak diundang, mending kita pulang toh. Sementara itu, Johnson Panjaitan, pengacara keluarga Brigadir Yosua lainnya, juga geram menuntut adanya transparansi yang digaungkan dalam kasus ini. Oleh karena itu, pihaknya berencana akan melaporkan beberapa pihak terkait perlakuan yang diterima. Komnas HAM, LPSK, Brimob, Mabes Polri, Polda, korban enggak. Karena itu kita harus terus memperjuangkan ini, ya. Kalau rekonstruksi nggak transparan kayak begini, ini artinya apa? Kan omong kosong semua nih, bla 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 bla, ya. Omong kosong semua ini. Jadi kalau ditanya hukum, tanya hukum yang ngomong transparan itu, akuntabel itu apa? Apakah akuntabel itu nggak ke publik dan nggak ke korban? Apakah cara begini mereka memperlakukan kami? Ya, saya nggak mau pendekatannya normatif-normatif. Kita yang konkret-konkret aja lah. Ya, transparansi, keadilan publik mau di mana ini kalau kayak begini? Ini kan artinya kalau polisi mengorganisir Brimob, mengorganisir penyidik-penyidiknya, saya bersama dengan kalian harus mengorganisir rakyat supaya ini transparan. Karena biasanya kalau ditekan sama rakyat, baru kita ngomong transparan. Langkah selanjutnya, Ya, langkah selanjutnya kami pulang karena kami nggak mau jadi pelengkap penderita.
Seolah-olah nanti kami jadi bagian dari skenario-skenario ini yang omong kosong. Ini untuk yang kedua kali, kalian ingat ya, di sini mungkin ada yang hadir nggak? Saya kan prarekonstruksi di sana. Prarekonstruksi itu kan omong kosong kan? Saya masih bisa masuk ke dalam. Sekarang rekonstruksi katanya, berkasnya katanya udah dikirimkan. Apakah ini bukan artinya mencari simpul untuk deal bagaimana cara jalan keluar dengan judul mempercepat proses? Sementara proses bonsai, ya kan BAP yang tidak jelas. Jadi ini jangan sampai salah orang dan peradilan sesat. Ya, kita ngomong transparansi keterbukaan ini supaya kita menghindari salah orang dan peradilan sesat. Makanya keadilan publik harus diperjuangkan. Tapi kalau kayak begini, apa yang mau kita perjuangkan? Satu-satunya jalan adalah tinggal kita dan rakyat harus berjuang supaya ini transparan dan keadilan publik bisa dilakukan. Jadi daripada kami nanti marah-marah, lebih baik kami pulang dan mengamati saja, ya kan. Transparan itu ternyata sama seperti si Polan yang ada di dusun di Papua, atau si Mansur yang ada di ujung sana di desa, yang harus nonton TV, kalau dia nggak punya TV, dia mendengarkan radio. Daripada seorang Komarudin dan seorang Johnson Panjaitan dan tim yang katanya melapor pasal 340, yang katanya sudah diperiksa sebagai saksi pelapor, yang katanya dilibatkan, yang katanya permintaannya sudah diterima, ya diperlakukan kayak begini. Ya, seluruh rakyat lihat, keadilan harus diperjuangkan. Nggak bisa nih kita serahkan ini kepada pimpinan-pimpinan yang ngomong doang tapi banyak tipu-tipunya.